Assalamualaikum Mbak Panca, ngapun terganggu. Ini ada yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan pengambilan keputusan. Jadi kan selaku kepala sekolah dengan pasti hampir setiap hari mengambil keputusan ya. Dan ketika mengambil keputusan itu pasti juga sering terjadi dilema ketika mengambil keputusan. Nah, mungkin jenengan bisa menceritakan ketika jenengan mengalami dilema saat mengambil keputusan. Terima kasih. Jadi sebagai seorang pimpinan itu kan memang kita tidak boleh gerusa-gerusu dalam mengambil suatu keputusan dan suatu kebijakan. Itu pasti ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan, tapi juga ada pihak-pihak yang merasa terrugikan. Nah, sehingga bagaimana kita untuk mensikapi hal seperti ini sebagai contoh, saya contohkan sebenarnya ini juga sering terjadi hampir di semua lembaga. Contoh aja untuk kedisiplinan dari lembaga Bapak Ibu. Ya, di satu sisi bahwa kita menekankan pada peserta didik atau siswa itu harus tepat waktu. Tapi di sisi lain, dari pendidik itu ada yang terlambat. Nah, dari sini Merasa saya. ya dari sini kan kadang kita mau mengambil sikap harus itu kan kita juga nggak bisa. Nah, harus kita cari solusinya. Keterlambatan itu karena apa? Nah, belum tentu keterlambatan memang tersengaja, tidak. Dan saya yakin itu nggak akan yang ada yang disengaja. Mungkin faktor yang pertama memang mungkin karena di jalan itu ada kendala-kendala, jalan macet dan sebagainya, tanpa kempes. Nah, itu kan sudah merupakan alasan yang matang. Tapi kalau itu merupakan suatu pembiasaan, nah ini baru nanti akan kita berikan suatu pemahaman, suatu pembinaan pada yang bersangkutan. Artinya bahwa ini yang merupakan dilema kita. Di satu sisi itu kita ingin menertibkan siswa, tapi di sisi lain kita juga terbentur pada guru-guru yang ada yang dengan sengaja, kecuali kalau memang terlambat sekali dua kali itu tidak yang wajar, yang namanya penting itu mesti ada. Cuma kalau itu merupakan suatu pembiasaan yang kurang Terus kemudian Pak Panca berarti kan ada dilema ya antara bagaimana mendisiplinkan siswa, kemudian juga dari Bapak Ibu gurunya dan jenengan ketika menghadapi seperti itu, nah bagaimana menyikapinya, langkahnya mengambil keputusannya seperti apa? Gini, kita beri pemahaman pada Bapak Ibu guru yang dalam tanda petik saya katakan yang melanggar, dalam tanda petik melanggar, walaupun bukan dikatakan sebagai pelanggar. Sebelum kita adakan suatu pembinaan, ya, kita beri pemahaman dari yang bersangkutan. Misalnya saja, sebagai seorang pendidik itu akan dinilai peserta didik mulai dari jenjang sampai dengan jenjang. Sehingga dari situ kita beri pemahaman dan kita jangan terlalu menjustifikasi bahwa ini kurang sergap, nggak boleh seperti itu. Ya. Tapi jangan kita juga terus terang, saya itu nggak ingin mencari kesalahan, tapi kita cari solusi yang terbaik bagaimana. Nah, memang di aturan ASN itu memang kan harus ada e-presensi yang sekarang berpusat itu maksimal jam 7. Nah, jadi kalau sudah itu kan tidak terlambat. Kalau itu kan berkaitan dengan tingkat dengan kepegawaiannya. Tapi dalam hal pembelajaran, ini yang kalau saya paling saya tekankan dalam hal pembelajaran karena mendidik peserta didik. Ya, ini yang menjadi sorotan peserta didik. Seandainya ada hal-hal yang kurang pantas dilakukan oleh seorang pendidik, pasti anak-anak itu akan blunder, akan protes. Nah, sehingga jika ada seorang pendidik atau seorang guru yang seperti itu, ya kita panggil, kita beri pemahaman, jadi agar menjadi yang lebih baik lagi. Ya, dan saya yakin itu karena faktor yang tidak disengaja. Jadi dan kita sekali lagi kita jangan langsung kita justifikasi bahwa guru ini malas, bukan ya, karena ada faktor yang di luar rencananya, karena ada faktor di luar rencananya. Berarti kalau saya simpulkan prosedurnya tadi diberi pemahaman ya, harus kita beri pemahaman.
kemudian setelah itu baru nanti dikomunikasikan. Ya. Alasannya mungkin seperti itu. Terus kemudian tantangannya ini Pak Panca, ketika ada seperti itu kan pasti ada tantangan nih kedua belah pihak. Mungkin jenengan sekarang dihadapkan pada siswa dan guru. Anak-anak protes misalnya bapak gurunya terlambat. Kemudian jenengan juga berhadapan dengan guru. Nah itu merupakan tantangannya. Nah mungkin selain itu ada tantangan lain ketika jenengan mengambil keputusan ketika menghadapi dilema. Benar, ini juga benar seperti itu. Memang gini, juga memang dalam suatu kebenaran yang ada di kita kan kebenaran yang relatif sebenarnya, bukan ada kebenaran yang kebenaran menurut ya, masing-masing. Ini sebagai salah satu contoh saja. Misalnya seorang guru harus waktunya mengajar, ya. Kan harus tepat waktu. Di satu sisi, beliaunya itu merasa sakit, tapi tanpa ada surat keterangan dokter. Merasa sakit. Kita dengan rasa kemanusiaannya, apakah ini harus kita gak boleh atau ini kan tidak? Ya. Di satu sisi tugasnya kan harus dilaksanakan. Di sisi lain, beliaunya itu dengan alasan sakit seperti itu, ya rasa kemanusiaan kita kan juga harus kita tumbuhkan gitu. Sehingga yang bersangkutan pun dalam hal ini, ya tadi sekali lagi kita komunikasikan, kita beri pemahaman. Kalau memang aturan yang ada seperti ini, ya marilah kita laksanakan. Walaupun terus terang yang namanya orang sakit ini kan tidak bisa direncanakan. Ya, tapi ada juga memang yang memang benar-benar sakit, itu jelas ini. Tapi kadang ada yang sakit karena sakit tidak terlalu amat sangat parah. Saya mengatakan tidak terlalu amat sangat parah, mungkin karena capek saja. Itu biasanya kan kadang istirahat. Ya, istirahat di ruangan, tidak masuk di dalam kelas. Atau ada di ruang guru, tidak dimasuk dalam ruang kelas. Artinya secara kepegawaiannya beliau itu masuk, tapi tidak melaksanakan tugas pembelajaran. Nah, seperti ini kan kita juga merupakan suatu kita tegur katanya alasannya apa, saya itu capek sakit. Ya. Tapi di sisi lain anak-anak tidak diajar. Ini kalau di materi saya judulnya keadilan melawan rasa kasihan. Ya memang seperti itu. Kemanusiaan kita ada rasa kasihan. Ya. Keadilannya kenapa kok tidak dilaksanakan seperti itu? Terus kembali lagi ke tantangan tadi Pak Panca. Berarti kan namanya ada kan kadang orang puas dengan tidak puas. Kayak seperti tadi jenengan sampaikan, ya mungkin beliaunya merasa saya sakit, saya tidak enak badan, tetapi dari sudut pandangnya Pak Panca sendiri mengatakan bahwa sakitnya ini masih bisa harusnya mengerjakan. Nah, berarti kan dari pihak tertentu ini ada ketidakpuasan seperti itu. Dengan menyikapinya bagaimana? Ya, memang dalam suatu, sekali lagi saya sampaikan, dalam suatu kepemimpinan, dalam seorang pemimpin mengambil suatu kebijakan itu pasti ada yang pro, kontra itu pasti. Jadi yang merasa teruntungkan itu dia akan pro, tapi yang merasa terugikan dia akan kontra. Nah, memang hal ini harus kita sikapi. Ya, pada yang pertama kita harus sadar. Ya, kita harus komunikasi apa sih yang menyebabkan kinerjanya kok seperti ini. Ya. Nah, dengan adanya kita berkomunikasi tidak terjadi tidak terjadi salah paham, sehingga harapan kita yang bersangkutan bisa memahami. Nah, kalau sudah bisa memahami, kita bangun komunikasi yang baik, insya Allah saya yakin yang bersangkutan akan bekerja dengan energi, akan sesuai dengan komunikasi dan pemahaman. Itu yang penting. Ya. Jadi jangan sampai kita putus komunikasi. Nah, kalau putus komunikasi, mesti terjadi salah paham. Kalau sudah terjadi salah paham, sehingga perasaan kerja menjadi tidak nyaman lagi. Harus kita ciptakan suasana yang kondusif, suasana yang nyaman dalam bekerja sehingga bisa optimal. Ketika ada permasalahan seperti itu ya Pak Panca. Nah ini jenengan biasanya dalam menyelesaikan atau mengambil keputusan itu langsung diselesaikan saat itu juga, atau mungkin ada prosedur tersendiri, atau mungkin ada jadwal-jadwal tersendiri ketika ada permasalahan berkaitan dengan kalau permasalahan itu hanya terjadi sekali, dua kali mungkin tidak, dan itu langsung kita ajak komunikasi, bukan kita panggil
seperti kedinasan enggak. Tapi kita ajak komunikasi sambil kita ajak guyon-guyon ya, sehingga kan setiap permasalahan itu ya harus kita carikan solusinya. Dan saya pun tidak akan terlalu percaya dengan istilahnya omongan yang lain, Pak ini seperti ini, Pak ini seperti ini. Tapi kalau saya nggak dapati yang otentik ya nggak bisa. Jangan kita juga kan. Sehingga kalau memang ada itu kita cross check dulu. Jadi kita juga tidak terlalu ada masukan, Pak ini nggak masuk karena sini, langsung kita beri teguran, juga nggak baik seperti itu. Nah, sehingga kalau ada seorang guru katakan yang bermasalah seperti itu, kita cari informasi yang benar-benar akurat, benar dan itu saya kan harus terjun sendiri pada yang bersangkutan. Kita temui dulu, jadi kita tanya, kita ajak komunikasi yang baik supaya tidak terjadi salah paham. Jadi karena merasa kalau saya panggil misalnya, saya panggil habis ke ruangan, akhirnya beliau merasa kok saya dipanggil, tapi saya ngalah itu saya datangi yang bersangkutan. Sama-sama komunikasi, tetapi yang datang. Iya, jadi kalau kita panggil ke ruangan, merangkul gitu. Nah ya, memang harus seperti itu. Kalau kita panggil ke ruangan itu seakan-akan kan kesannya, walaupun sebenarnya kita komunikasi biasa. Tapi kalau kita atau saya mendatangi yang bersangkutan, ajak ngomong itu kan di tempatnya kan lebih nyantai. Nah sehingga apapun yang menjadi bentuknya nanti harapan saya itu bisa disampaikan. Sehingga solusinya juga bisa dicari. Akan lebih mudah mencari solusinya. Itu tadi jenengan katakan kalau 1-2 masalah yang bisa dikatakan terjadi pada saat itu. Nah, ketika ada masalah yang lebih besar, mungkin menyangkut sekolah gitu, kan pernah nih mungkin masalah dengan siswa yang menyangkut nama baik sekolah atau seperti itu. Nah itu ketika menghadapi seperti itu, satu sisi nanti siswa, satu sisi nama baik sekolah, kan pernah juga seperti itu, sering juga nih Pak Fajar. Nah itu untuk penyelesaiannya bagaimana, dengan ada prosedur tersendiri? Kalau berkaitan dengan siswa, itu memang jarang kepala sekolah kan tadi kita selalu di samping itu tim yang bekerja ini juga kita bimbing jangan sampai istilahnya tim yang bekerja nanti kelewat. Artinya untuk menjaga nama baik lembaga, nama baik alma mater, di samping itu siswa tidak menjadi korban juga. Ya kita berperan pada siswa. Kalau berbuat seperti ini nggak boleh terjadi seperti ini. Dan tim ini juga jangan terlalu memfonis pada peserta didik. Kita juga harus selain kita membina, kita juga sambil mengintrospeksi diri kita. Nah, jadi itu apakah nanti yang salah lakukan ini salah sehingga siswa kita menjadi seperti itu. Makanya kan gini tadi, guru itu kan dinilai dan sebenarnya sampai juga oleh siswa. Sehingga kalau guru itu akan salah, siswanya salah. Misalnya melakukan suatu kesalahan, guru mamanya guru siswa kan juga ilmu. Sehingga dengan hal seperti ini yang penting sekali lagi, jangan sampai putus komunikasi baik kepada guru antar guru dengan siswa ataupun sesama siswa, termasuk juga dengan pimpinan. Jadi biar kerja menjadi nyaman, kondisi lembaga juga menjadi nyaman. Jadi apapun yang akan kita lakukan merupakan suatu kebersamaan yang kita bangun secara bersama-sama. Untuk tadi kan hambatan tantangannya sudah. Sekarang yang mempermudah ketika jenengan mengalami kasus-kasus atau permasalahan ketika harus ada dilema ketika mengambil keputusan, kira-kira faktor-faktor yang mempermudah jenengan dalam mengambil keputusan. Maksudnya mempermudah itu kan berarti kan kita mungkin ada jenengan punya patokan tersendiri, atau mungkin jenengan ada seseorang yang bisa dimintai pendapat atau ini ya. Memang mungkin juga kalau kita berpedoman pada seseorang yang diminta pendapat, karena penilaian seseorang itu sangat subjektif sekali, bisa jadi timbul like and dislike ya. Tapi sebenarnya di dalam suatu lembaga kita kan ada istilah pembinaan secara sosialisasi tentang aturan-aturan tentang kedisiplinan yang berlaku di lembaga. Nah, kalau sudah kita sosialisasikan, kalau ada pelanggaran dari yang bersangkutan, ya kita hanya mengingatkan
Jadi hanya menyatakan pelanggaran itu nggak mungkin disengaja. Jelas kalau kita positif thinking aja, seseorang melanggar atau itu nggak mungkin disengaja, mungkin karena ada istilahnya apa ya, ketidaksengajaan sehingga melakukan hal yang sebenarnya tidak boleh. Kalau sudah seperti itu, ya itu tadi kita ajak komunikasi, kenapa sih kok itu sampai terjadi. Padahal setiap hari kan harus kita sosialisasikan, biar mereka juga bisa daging juga. Di samping kita sosialisasikan itu kan juga dalam suatu kegiatan itu kan harus ada istilahnya supervisi juga, ada supervisi pembelajaran misalnya saja. Walaupun supervisi pembelajaran tidak harus kita tunggu terus, paling tidak keseharian itu kita juga istilahnya bukan dalam tanda petik saya katakan mengawasi, yang masih tak harus pengawasan ketat tidak sekali, tapi kita jalan aja keliling pada proses pembelajaran. Ya. Nanti dengan sendirinya bapak ibu guru yang merasa sudah waktunya masuk kelas pembelajaran akan tergugah dengan sendirinya. Ya. Jadi kita beri contoh seperti itu, nggak usah dibuat, kita bercontoh. Istilahnya menegur tidak langsung. Iya, teguran tidak langsung, kita dengan sikap kita aja. Nanti kalau kita tegur, apalagi kalau kita tegur di depan yang lainnya, nanti kan terjadi miss-nya. Kalau memang banyak itu, ya kita cara penegurnya juga jangan sangat mudah ya. Kita guyon aja, ngomong sebagainya. Itu salah satu contoh ya, supaya hubungan kita dengan yang lainnya itu bisa raga, bisa akrab. Intinya itu kalau saya simpulkan dari pertama tadi komunikasi ya Pak Panjang. Ya, komunikasi. Intinya komunikasi, koordinasi, pemahaman. Benar. Terus ini yang terakhir Pak Panjang. Ada yang jenengan sampaikan untuk saya barangkali selama ini hal penting yang bisa dijadikan pembelajaran untuk saya begitu, berkaitan utamanya dengan pengambilan keputusan. Kan tidak hanya kepala sekolah, guru pun juga harus mengambil keputusan. Banyak sekali berkaitan dengan pembelajaran, berkaitan dengan murid dan lain-lain. Nah ini mungkin jenengan ada sesuatu yang bisa untuk bekal atau mungkin pembelajaran begitu. Memang saya itu biasanya selalu saya sampaikan pada teman-teman, kalau saya mengatakan teman-teman yang masih muda yang harus berkarya, harus kreatif ini. Nah, di dalam dunia pendidikan, dalam dunia pendidikan kita itu kan harus selalu berkembang, selalu up to date. Jadi harus selalu mengupdate ilmu-ilmu yang ada di perkembangan saja. Apalagi sekarang model sekarang kan harus tidak boleh buta terhadap teknologi. Jadi zaman dengan hal yang ada seperti ini, saya itu berharap agar teman-teman yang masih muda-muda itu kembangkan kreativitas, harus selalu berinovasi dalam menghadapi dunia pendidikan yang sekarang serba era digital yang saat ini, karena peserta didik atau siswa-siswa kita tidak menutup kemungkinan dapat dari dunia maya yang tidak sesuai dengan yang ada pada dunia nyata. Nah itu harus kita antisipasi bagaimana nanti anak-anak kita ini menjadi anak yang terbaik yang tidak tergantung pada medsos saja. Di samping itu gurunya kita selalu mengupdate ilmunya. Jadi jangan sampai kalah dengan peserta didik dalam hal berteknologi, bermedsos gitu ya. Jadi ini karena nanti kalau misalnya saja guru akan dibisui terus dengan anak. Yang kedua, tanamkan karakter yang sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Karena dengan adanya anak sekarang dengan dunia medsos yang seperti ini, untuk karakternya itu kelihatannya semakin menurun. Ya, sopan santunnya juga kadang kurang. Nah, sekarang harus kita tekankan lagi karena fungsi guru sekarang kan hanya mendidik, bukan hanya memberikan atau mentransfer pengetahuan, tapi kita mendidik. Nah, karena mendidik kan berarti juga harus mendidik tentang atau mengembangkan, menumbuhkan karakter anak didik menjadi yang lebih baik. Itu. Nah, ini menarik Pak Panja. Ini yang saya rasakan nih selama ini, mumpung ketemu jenengan dan mumpung materinya sesuai berkaitan dengan dilema. Saya pribadi dan mungkin banyak teman-teman juga itu kadang-kadang dilema juga ketika menghadapi anak-anak yang dalam tanda kutip karakternya
kelihatannya menurun. Kita mau ingatkan, mau tegur itu nanti salah. Kan sekarang juga dikit-dikit diviralkan, dikit-dikit masuk medsos. Tetapi ketika dibiarkan kok semakin menjadi-jadi. Nah, itu juga kan dilema juga ya Pak sebagai guru. Kalau menurut jenengan berikut. Karena gini ya, untuk yang saat ini ya, karena dengan adanya dunia medsos yang sekarang banyak contoh yang dilihat kan ya anak-anak. Yang pertama di dalam penanaman karakter seperti itu, yang pertama kita berikan teladan pada anak-anak. Artinya kita benahi diri kita dulu. Ya, misalkan kita benahi diri kita dulu. Sehingga kalau kita sudah memberikan contoh yang baik pada anak-anak, kemudian anak-anak ya kita sampaikan pada anak-anak. Dalam menyampaikan pun jangan kita langsung memvonis kamu gak baik misalnya. Kita akan pelan-pelan. Ya. Anak-anak harus kita akrabi. Ya. Kita sami kemauan anak itu sampai di mana, inginnya apa. Pendekatannya harus seperti itu. Ya. Sehingga jadi anak-anak itu jangan sampai kita inginnya memberikan penanaman karakter sehingga terjadi salah paham, diviralkan saja. Karena sekarang sering sekali seperti itu. Betul. Guru begini ke muridnya. Ya, padahal sebenarnya yang terjadi nggak seperti itu ya. Guru itu ingin menjadikan siswa itu menjadi anak yang baik. Ya. Tapi itu pun harus ada dukungan dari lingkungan dan keluarga. Selama orang tua tidak mendukung penanaman karakter yang disampaikan oleh guru, itu pun juga akan sulit. Apalagi kalau orang tua itu hanya sekedar apa istilahnya seopot jari guru niptok, itu kan juga akan sulit. Ya. Karena anak ada di sekolah itu hanya berapa jam. Yang paling dominan sebenarnya adalah lingkungan. Selama lingkungannya itu kurang baik, anaknya akan menjadi kurang baik juga. Akan tetapi apabila di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah itu bisa memberikan yang terbaik bagi anak-anak, insya Allah lingkungan masyarakat pun akan menjadi baik dan anak itu akan menjadi tumbuh dengan yang paling baik. Saya itu pernah Pak Panca manusiawi, saya tahu saya salah, punya perasaan seperti itu salah, saya tahu menyadari. Cuman kadang-kadang namanya manusia itu kan juga sabar terus kan ada ininya, ada lelahnya. Kadang itu saya sampai dalam hati itu pernah berpikir, wes pokoknya tak kandani wes buku karepku enggak buku yo karepku. Kadang-kadang itu pernah sampai ada seperti itu. Tapi terus ya tapi kalau dibiarkan nanti terus sampai kapan? Karena jika kita sebagai seorang pendidik, kita nggak bisa cuek. Ya, kita nggak bisa cuek. Wah itu juga anakku, nggak bisa seperti itu. Kadang-kadang juga ada perasaan seperti itu. Iya betul, karena kalau kita sudah capek, kita sudah lelah. Kadang kita cuek, tapi kalau kita pikir lagi, kita sebagai seorang kasihan juga. Iya, kalau kita biarkan nanti contoh aja yang sekarang banyak sekarang yang nanti di jalanan itu siapa yang membimbing mereka? Mungkin mereka itu karena kurang bimbingan, ya baik itu lingkungan keluarga, masyarakat pun malah selalu memvonis bahwa dia itu dikatakan sebagai anjal sehingga tidak ada yang membimbing. Artinya kan menjadi seperti itu, kan kasihan sebenarnya. Ya, seandainya itu ya kita harus dari lingkungan pemerintah, masyarakat dan semuanya itu bisa bekerjasama, bisa menangani dalam hal dinas sosial itu, kan mungkin mereka akan bisa. Akan tetapi anak sekarang karena dengan pengaruh medsos yang seperti itu kadang ingin membuat istilahnya semau gue, nggak mau diatur. Memang usia-usia anak sekolah tingkat SLTA itu kan sulit diatur. Ya, inginnya mau menang sendiri, yang jadi sakarpi diri ya seperti itu. Nah sehingga dalam hal ini ya kita itu dalam mendidik anak, ya kita harus tahu paling tidak tahu tentang karakter anak awal anak itu. Oh bagaimana sih kalau anak ini seperti ini? Ya, nggak bisa kita kerasi langsung. Ya. Memang satu saat ada anak yang harus kita main secara keras. Dalam artian keras terarah, ya. Jadi bukan sama tegas ya. Gitu. Tapi suatu saat juga kadang harus kita pakai sentuhan nurani yang lebih baik, yang halus. Jadi nggak bisa kita tugas kita. Bisa jadi itu menjadi bumerang pada kita. Tapi dengan kita tegur secara halus ini bisa sih menurunkan tingkat kenakalannya itu. Jadi seperti itu. Kondisional ya, melihat karena karakter. Banyak anak ini kan karakternya beda-beda. Lingkungan keluarganya beda. Taraf ekonominya pun juga beda. Ini sangat mempengaruhi. Iya.
Jadi itu. Nah, Ya, terima kasih Pak Panca, ini repotin jenengan waktunya. Terima kasih berbagi pengalamannya juga, masukan juga untuk saya pribadi ketika terjadi hal-hal yang dilema seperti tadi mungkin di kelas atau mungkin dalam pembelajaran ini. Kemauan sekali lagi terima kasih.